Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kita ketemu lagi di multimedia tutorial. Nah, kali ini kita masih lanjut lagi membahas tentang Adobe Director 11. Kalau yang di pertemuan atau di video sebelumnya kita membahas tentang bagaimana cara instalasinya. Nah, sekarang kita memulai Adobe Director-nya. Baik. Nah, tampilan awal dari Adobe Director seperti ini kurang lebih. Ini sambil menikmati rintik-rintik hujan, kita mudah-mudahan bisa fokus ya. Fokus. Dimulai lagi dengan tampilan seperti ini. Yang ini adalah toolbox-nya. Ini ada 3 jenis. Yang pertama ada klasik toolnya. Klasik nanti kalau menggunakan tool yang klasik ini tanpa merubah flash komponen atau flash konfigurasi daripada tombol-tombol yang digunakan. Nah, kemudian ada default. Nah, jika yang default yang bawaan ini harus dirubah sebelum dieksekusi, karena kalau tidak dirubah nanti terutama di tombol akan berpengaruh, tidak bisa jalan. Masuk yang flash komponen pun juga, ini ada flash komponennya juga begitu. Ini tuh yang toolbox-nya. Toolbox-nya kita bisa gunakan default atau klasik, nanti tergantung daripada kebutuhan yang akan kita gunakan. Lalu ada toolbar-nya, di sini ada toolbar. Isinya bermacam-macam, ada di sini ada new director file, kemudian cast member, membuka, menyimpan dan lain sebagainya, termasuk ngeplay juga begitu, sudah ada di sini semua. Mudah. Lalu di sebelah kanan di sini ada property inspector. Ada property inspector, kemudian ada kode library-nya di sini. Kemudian di sisi bawah di sini ada cast member. Nah, ini tampilan awal seperti ini. Kemudian kita pilih aja director file. Klik director file. Nah, nanti akan muncul gambarnya seperti ini. Nah, ini di awal Adobe Director bekerja itu tampilannya memang seperti ini. Nah, kalau saya pribadi ini senengan ya, suka-suka ya. Kebiasaan kalau di editing video itu timeline, atau kalau di istilah di Adobe Director namanya score, itu biasanya terletak di bawah, tidak terletak di samping kiri. Karena nanti seluruh objek-objek yang akan kita tata itu terletak di dalam score ini. Ya, di score sini, di score membernya atau di timeline istilahnya. Maka harus kita rubah tampilannya. Kita rubah ke default yang Adobe Director versi lama. Caranya dari menu window, kemudian di sini ada panel set, lalu pilih yang Director 8. Nanti bisa dirubah juga ke default lagi jika memang tidak suka. Nanti bisa dipilih ini, karena ini biar memudahkan saja proses editingnya menggunakan Adobe Director, maka gunakan yang Director 8. Pilih Director 8. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Ini bisa kita tata, bisa kita geser-geser. Ini property inspector-nya ada di sini. Kemudian cast member-nya ada di sini. Nah, ini score-nya ada di sini. Nah, ini ada tampilan score di bawah. Maka ini bisa kita kecilkan, kita besarkan. Nah, biasanya panjang sampai dengan banyak frame-nya. Ini maksimal, kita bisa maksimalkan tampilannya seperti ini. Ini stake ada di sini. Nah, ini bisa kita maksimalkan juga. Hanya saja untuk stake-nya itu tidak bisa sesuka hati kita. Di sini sudah tertulis angkanya, ya bisa 25%, bisa 50%, 100 dan seterusnya. Ini tergantung dari apa yang kita inginkan nantinya. Kemudian berikutnya default lagi, ini stake-nya, kemudian ini cast member. Kembali ke stake dulu ya. Stake-nya ke workspace-nya ini. Workspace-nya itu default-nya itu adalah ukuran movie-nya adalah 640 kali 480 pixel. Ya, ini default-nya seperti ini. Kecil, nanti ukurannya kecil. Nah, untuk sekarang, untuk media interaktif sekarang ya, paling tidak kita bisa membuat dengan ukuran 800
kali 600 pixel. Ini ukurannya. Kita buat ukuran 800 kali 600 pixel. Ya. Kita buat ukurannya segitu aja. Nah, kita atur. Tuh, boleh. Atau suka-suka kita lah mau ukuran berapa. Yang jelas kalau Adobe Director ini memang lebih cenderung dieksekusi di komputer atau di PC, belum support untuk dieksekusi di Android karena ini tidak berbasis Android. Jadi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita saja. Kalau yang 800 kali 600 paling tidak bisa full di tengah-tengah begitu ya, karena ukurannya square yang 800 kali 600. Kemudian warnanya juga bisa dirubah sesuai dengan keinginan di sini. Bermacam-macam warnanya. Nah, ini bisa dirubah sesuai dengan keinginan. Kalau saya suka yang putih aja lah. Ya, yang putih. Lanjut berikutnya, kemudian pengaturan cast member. Nah, untuk pengaturan cast member di awal peraturannya adalah menggunakan yang list view. Ya, ini list view. Jadi menggunakan list. Jadi ketika ngimpor nanti hanya muncul nama. Misalnya di sini ada ini saya impor begitu ya, contoh, nanti jadinya list view seperti ini, nggak nampak gambarnya. Jadi untuk biar memudahkan saja, maka ini saya hapus ya, ini dipilih yang thumbnail view. Jadi nanti ketika ngimpor misalnya gitu ya, nanti akan muncul gambarnya apa. Misalnya saya cek dulu ya gambarnya, misalnya ini saya impor gitu, nanti di sini akan muncul gambarnya apa. Jadi untuk memudahkan saja. Oke, itu untuk mengganti nama tinggal diganti aja. Di sini ada angka 1 bisa diganti. Misalnya di sini ada logo gitu ya, tinggal diganti aja namanya logo. Gitu. Untuk mempermudah kita dalam proses editingnya saja. Oke, itu ya. Ini masih seputar Adobe Director. Lanjut lagi, ini di cast member. Kemudian berikutnya adalah pengaturan skor di sini. Setiap objek yang kita atur di dalam di dalam Adobe Director di awal itu panjang frame-nya adalah 30. Nih, bisa dilihat ya. Ini panjangnya adalah 30. Nah, bisa nampak di sini panjangnya 30 frame. Ya. Nah, sekarang bayangin aja kalau misalnya kita ada 100 objek yang ingin kita tata, maka kita butuh 3000 frame. Nah, ini kan jadi masalah. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut, kita ganti, kita atur. Ya. Kita atur dari menu kita coba dulu, kita atur di preference ya, dari menu edit, kemudian preference. Edit, preference, kemudian sprite. Nah, ya. Ada sprite. Di sini span durasinya ada 30 frame. Ini bisa kita ganti. Ya idealnya paling tidak 3 atau 5 frame per gambar, per objek yang ingin kita atur di situ. Misalnya kita pilih 3, maka kita ganti aja angkanya menjadi 3 frame. Oke. Nah, sekarang ketika sprite-nya sudah kita atur, maka di sini objeknya ketika kita drag ke dalam skor, maka panjangnya hanya 3 frame. 1, 2, 3. Nah, akhirnya jadi objeknya di sini tidak terlalu panjang. Nah, kalau terlalu panjang nanti akan bermasalah, apalagi untuk tugas-tugas yang akan datang, nanti kan akan membutuhkan banyak sekali objek. Nah, apabila nanti menjadi panjang, mungkin malah menjadikan bingung, apalagi ada error 1 gitu misalnya, akan bermasalah. Oleh karena itu kita atur ya menjadi 3 frame per objeknya. Oke. Begitu. Ini sekilas tentang Adobe Director-nya ya, Adobe Director. Jadi langkah awal kita lakukan konfigurasi dulu di dalam Adobe Director-nya. Kira-kira itu yang perlu diatur. Mungkin satu lagi di display template ini perlu diperhatikan. Ketika nanti dipublish filenya, nah, di sini ada title bar option. Nah, di sini terdapat maximize box, ini ada maximize box. Nah, kemudian ada minimize box, ada di sini
Kemudian ada close box di sini juga ada. Kemudian visible. Visible itu artinya ke judulnya ini nampak nggak di atas ini. Nah, karena kita tuh membuat sebuah tutorial baru, ya, membuat tutorial baru dengan sampel atau dengan judul title-nya ada di dalam stick di sini, maka tidak perlu ada lagi teks di sini. Termasuk close-nya nanti pun akan kita buat sendiri. Close-nya akan kita buat sendiri. Oleh karena itu di title bar option ini kita hilangkan centangnya. Nah, gitu. Gitu. Dan tentunya yang berikutnya ya, di sini ada kita pilih yang center. Jadi ketika dipublish hasil pengerjaannya itu langsung posisinya berada di tengah-tengah objek. Di tengah-tengah PC, monitor PC atau monitor laptop. Lalu resizable-nya ini centangnya dihilangkan. Jadi biar user itu tidak bisa membesarkan dan mengecilkan workspace atau stick yang atau tampilan yang sudah kita buat dari awal. Nah, sekali lagi ya, yang perlu diatur di sini centernya dicentang, lalu title bar-nya ini dihilangkan semuanya. Nah, gitu. Sekali lagi ini sekilas tentang Adobe Director. Nanti kita lanjut lagi. Kita memulai dari yang paling sederhana dulu. Oke, gitu dulu ya. Kita ketemu lagi nanti di sesi atau di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.